Kalau dari terawangan Mas Reza, si bapak itu beneran dari hatinya, emosinya untuk ngebunuh atau ada gangguan-gangguan yang lain? Selamat datang lagi di Parno Misteri, karena keparnoan Anda adalah AdSense buat kami. Itu kata Coki Pardede. Gue Danat Gustama, gue masih ditemani sama Mbak Rida dan juga Mas Reza non medis. Dan seperti episode terakhir, ini adalah Mbak Rida, mantan wartawan kriminal yang tadinya base-nya di Kota Malang. Selalu sering mengangkat kisah-kisah kriminal yang seperti yang terakhir itu luar biasa banget ceritanya. Tapi sekarang dia juga akan menceritakan lagi apa yang pernah diangkatnya ya. Oke, apa Mbak Rida? Jadi ada salah satu mungkin bisa dibilang pembunuhan ya. Pembunuhan, itu di tahun 2019 di Kota Malang. Jadi kronologinya itu ada seorang anak usianya 3 tahun. Dia itu sering buang air besar dan buang air kecil sembarangan. Kan biasa ya anak kecil. Sorry, cowok apa cewek ini? Cewek. Cewek, oke. Terus dia punya ayah dan ibu yang udah pisah. Dia tinggal dengan ayahnya. Nah, suatu hari ayahnya itu marah banget karena dia buang air besar di celana. Bener-bener marah. Terus abis itu dia diseret tuh ke kamar mandi, disiram pakai air. Dia kan nangis tuh, nangis gak berhenti-berhenti. Akhirnya punggungnya itu diinjek 2 kali berdasarkan rekonstruksi ya. 2 kali diinjek punggungnya, dibalik karena sambil nangis ini di daerah sini diinjek lagi di perutnya. Terus perut agak ke dada ya. Terus kemudian dia dibawa ke kamar. Mungkin bapaknya merasa bersalah juga ya. Kok anak saya menggigil gitu kan? Diolesin lah pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih kok masih menggigil. Akhirnya dia ngidupin kompor. Anaknya diangkat di atas kompor begini. Maksudnya dikeringkan? Iya, kayak dikeringkan gitu supaya anaknya nggak menggigil lagi. Nah, tapi anaknya tetap menggigil. Nah, akhirnya dia ke rumah sakit terdekat waktu itu, tapi di perjalanan dia udah meninggal. Dan waktu ke rumah sakit, dia bilangnya itu ke dokter, anaknya itu habis nyebur kecemplung bak, gimana sih? Nyebur di bak mandi, kecebur di bak mandi. Nggak sengaja nyebur bak mandi. Tapi orang ibunya, mantan istrinya ya, itu kok curiga juga kok ada luka bakar gitu. Tapi kalau memang kecebur kan paling nggak ada memar gitu ya, karena kepleset gitu. Ini kebakar. Akhirnya diselidiki, ternyata ya itu disiksa sama ayahnya itu sampai meninggal. Gitu. Terus ditangkap polisi? Ditangkap polisi, ya terancam hukuman sih waktu itu 15-20 tahun penjara. Saya kurang tahu ya kabarnya waktu itu lanjutannya, karena waktu vonis itu saya udah nggak jadi wartawan. Gitu. Itu kalau masih ingat, motif apa yang dikeluarkan sama polisi? Motif pembunuhan si bapak itu? Ya itu kesal, karena anaknya suka buang air besar dan buang air kecil. Dia kesal. Dia dinyatakan sebagai orang ODGJ, ada gangguan jiwanya atau bagaimana? Enggak, normal. Normal. Hukumannya 15-20 tahun. Ya, ancamannya waktu itu tuntutan. Mas Reza, tadi kan udah dengar ceritanya ya. Kalau dari terawangan Mas Reza, si bapak itu beneran dari hatinya, emosinya untuk ngebunuh atau ada gangguan-gangguan yang lain? Stres aja. Stres? Lagi banyak masalah. Oh, lagi banyak masalah. Cuma karena dia terbiasa main tangan, terus ya ngelakuin kasar ke anak itu. Berarti perlakuan kasar ini bukan yang pertama kali itu ya? Iya, pokoknya tiap BAK sembarangan. Terus Mas, sorry Mas. Ya jadi untuk ini karena memang lagi pusing banget. Masalah rumah tangga gitu. Habis perceraian itu ya? Mbak Rida ya? Habis perceraian. Menurut keterangan polisi, ekonomi berpisah. Ekonomi membuat dia seperti stres jadinya. Tapi kalau ekonomi kenapa anaknya dia yang rawat ya? Ya karena dia pengen
Kayak gengsi lah intinya. Oh, nggak ada gengsinya di situ. Ternyata gengsinya malah membuat dia ngebunuh anaknya sendiri ya. Mas, ini kan untuk kita diadakannya acara ini adalah untuk mendamaikan juga hal-hal seperti ini, terutama kita bisa bilang ada arwah-arwah yang tidak tenang gitu ya, yang penasaran. Mas Reza mungkin nggak, sorry nama anaknya siapa Mbak Rida? Nama korban tersebut? Agnes Arnelita. Agnes Arnelita. Waktu meninggal umur 3 ya? 3 tahun. Itu Mas Reza masih bisa komunikasi nggak sama dia? Oh, udah tenang. Udah tenang dia? Udah tenang. Apa yang dia, kenapa dia bisa tenang? Mas? Ada di sini dia? Ada. Itu lagi duduk tuh. Pakai baju apa? Pakai ini apa namanya? Kayak baju-baju tidur gitu. Baju anak-anak. Baju anak-anak itu yang dipakai terakhir saat dia... Saya lupa ya kalau itu barang bukti. Oke. Nah, tapi itu yang dipakai terakhir saat dia ini nggak? Pergi nggak? Ya. Itu? Oke. Apa yang buat dia udah ikhlas, Mas? Ada yang supaya membantu saya untuk tenang, damai. Ada yang bantu dia? Ah. Siapa yang bantu, Mas? Orang tua saya. Orang tuanya dia? Maksudnya si bapaknya yang ngebunuh dia sendiri? Atau ibunya? Pokoknya ada orang tua dan keluarga saya. Oh, tapi ini anak-anak asli kan? Anak kandungnya kan? Oke, didoakan gitu ya? Iya. Oh, udah tenang dia sekarang. Kita balik ke si pelaku ya? Dari terowongan Mas Reza, dan mungkin juga Barida bisa ngasih informasi. Ketika dia melakukan itu tuh, apakah ada istilahnya setan lewat sehingga dia hilaf? Lagi hilaf aja. Lagi hilaf, tapi bukan karena ada bisikan juga ya? Enggak. Lagi hilaf? Iya, logika itu. Tapi hilafnya bisa sampai sejauh itu ya? Ya karena dia udah nggak bisa nemu solusi, pelampiasannya ke anak. Emang sering terjadi sih, ya. Orang tua stres, anaknya jadi korban pelampiasan. Tapi ini agak kejauhan sih ya. Menurut polisi juga seperti itu? Iya. Polisi menghadirkan psikiater segala macam untuk menganalisa? Iya, betul. Cuman dari hasil analisa kan dia tidak dinyatakan punya gangguan jiwa atau apa. Memang pure. Ya, dia melakukan itu atas keinginannya gitu. Emosi tadi. Mas, kita balik ke Agnes ya. Si Agnes ini sering hadir nggak di mimpi bapaknya yang membunuh si Agnes itu? Iya, dia sayang kok. Masih sayang? Iya. Ikhlas banget ya. Tidak ada dendam sama sekali? Enggak. Sesayang itu. Iya, dia mengikhlaskan dirinya dibunuh oleh bapaknya. Apa yang dia katakan? Apa yang membuat dia selain didoakan sama keluarganya? Hal apa yang membuat dia rela untuk menjadi korban dari perbuatan bapaknya? Berapa Pak kehilangan kerjaan, dipecat? Bapaknya dipecat, Iya. dia stres. Iya. Oke. Oh, dia memaklumin itu. Iya. Dia seberapa sering dia hadir di mimpi bapaknya, Mas? Kalau kata si Agnes. Bisa 5 kali. Dalam seminggu? Iya. Hampir tiap hari berarti ya? Iya. Sampai sekarang nih? Iya. Bapaknya nyesel nggak sih, Mas? Nyesel. Nyesel? Jadi dia tersiksa juga di penjara tuh ya? Karena Bapak pernah sempat minta maaf. Ke dia? Iya. Lewat mimpi itu? Udah sedih banget ya? Minta maaf, terus dia sejak itu apa sebelum itu sudah memaafkan bapaknya? Udah, hari itu juga. Karena Barida tampak... Gak apa-apa. Oke. Sedih aja gitu. Iya. Apa yang seandainya dia bisa ngomong nih ke kita lagi, apa sih yang dia mau sampaikan ke mungkin ke orang-orang tua yang punya anak bayi gitu, yang kalau lagi stres, apa yang mesti mereka lakukan untuk mencegah tragedinya si Agnes, Mas? Si Agnes ada pesannya nggak tuh? Yang penting Bapak jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oh, ngomong ke bapaknya itu. Oke. Kalau memang keluar penjara maksudnya? dari masalah yang kemarin, Bapak harus bisa berubah lebih baik. Dia udah ngomong ke bapaknya itu lewat mimpi? Iya. Bapaknya bilang apa? Iya, dia menyesal, minta maaf, nggak akan mengulangi hal yang seperti itu. Barida setuju ya,
apa yang dilakukan Agnes terhadap... Aduh, Mbak Rina tampak berkaca-kaca. Butuh tisu? Ada tisu nggak? Sorry Mbak Rina ya. Cerita ini ngebuat terasa ini banget. Iya, karena anak kecil gitu. Iya. Bisa seikhlas itu. Iya. Ini membuktikan bahwa anak itu cintanya tulus ke orang tuanya ya, apalagi masih umur segitu ya. Iya. Makanya kalau ada anak yang suka menganggap orang tuanya toksik tuh harus belajar dari Agnes nih, dari cerita ini gitu. Sewaktu Mbak Rida ngelihat kejadian itu, Mbak Rida ngelihat ininya, posisi Agnesnya. Posisi apa? Sorry, maksudnya ngelihat body Agnes ya? Oh enggak, karena udah langsung gitu, karena anak kecil kan. Jadi enggak lihat. Tapi udah dimakamkan saat itu ya? Udah. Oke. Kenapa Mas Reza? Ngomong apa Agnes? Om, aku pamit dulu ya, Oh, mau pergi kemana dia? karena aku harus udah dipanggil. Oke. Tapi yang penting dia udah tenang ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Agnes itu membawa kebahagiaan juga buat orang tuanya. Kalau orang tuanya melihat, mudah-mudahan dia ya tenang. Berarti Agnes sudah tenang di sana Iya. ya. Kita ngebantu itu. Ya, itulah bukti bahwa anak kecil itu hatinya luar biasa ya. Polos. Apa yang dilakukan oleh ayahnya sedemikian brutalnya pun dimaafkan. Oke, Mbak Rida, terima kasih udah kehadirannya ke sini, akan kehadiran di sini dan menceritakan kisah-kisah yang mungkin membuat Mbak Rida jadi Melo. sedih dan mengeluarkan air mata. Terima kasih banget untuk ceritanya. Dan Mas Reza, terima kasih banget. Mudah-mudahan Mas Reza juga dalam tiap malamnya juga bisa membantu ya. Iya. Apa yang dilakukan sama Agnes, Agnes. dan perjalanan arwahnya bisa lebih dimudahkan lagi ya. Iya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Parno Misteri, karena keparnoan Anda adalah AdSense buat kami, itu kata Coki Pardede. Sampai ketemu lagi di next Parno Misteri.